Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita semuanya, Nabi akhir zaman, Nabi kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Dan yang sedang memiliki masalah, semoga masalahnya cepat terselesaikan dan segera digantikan oleh kebahagiaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang di tahun 2002, di awal tahun 2026 ini. Mari kita awali dengan memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya kabar-kabar gembira menghampiri kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2026 ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, insya Allah sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas pasal dalam kitab Safinatun Najah, yaitu pasal kelanjutan dari yang kemarin. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas pasal tentang sabab tayamum, dan sekarang kita lanjut ke pembahasan pasal selanjutnya, yaitu pasal tentang syarat-syarat tayamum. Mari kita baca dulu pasalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ari ieu eta pasal sahiji. Surutut tayammumi, ari pirang-pirang syaratna tayamum, asyaratun eta aya 10. Ayakuna tegesna kahiji kudu aya itu tayamum, biturobin eta kutaneuh. Wa ayakuna sareng kadua kudu aya naon at-turabu taneuhna tohiron eta anu suci. Wa alla yakuna sareng katilu ulah aya musta'milan eta taneuhna ulah urut make. Musta'malan eta taneuhna ulah urut make. Wa alla yukhalitahu sareng kaopat ulah aya nu nyampuran kana itu taneuh naon dakikun tipung wa nahwuhu sareng sabanangsana tipung. Wa ayyaqsidahu sareng kalima kudu ngamaksud si jalma kana tayamum.
Nah, kita bahas dulu 5 dulu ya syarat-syarat tayamumnya. Nanti 5 lagi kita bahas di minggu depan insya Allah. Nah, sahabatku semuanya, perlu kita ketahui bahwa syarat-syarat tayamum itu ada 10. Kita tidak sembarangan melakukan tayamum. Kemarin kan ada sabab-sabab tayamum, kenapa kita bertayamum pasti ada sebabnya. Dan sekarang ada syarat-syarat tayamum yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan tayamum. Ada berapa sih syarat-syarat tayamum itu? Ada 10 syarat-syarat tayamum itu. Mari kita bahas satu persatu. Syurutut tayamumi, hari pirang-pirang. Jadi syarat tayamum itu ada 10. Asyaratun ada 10. Ayakuna, intinya pertama harus ada tayamum itu bitorubin, itu dengan tanah. Jadi ketika kita akan bertayamum, maka kita harus menggunakan tanah. Maksud tanah di sini adalah tanah yang suci. Jadi bukan tanah yang basah, bukan tanah yang basah juga, tapi tanahnya juga harus tanah yang kering, tanah yang suci. Jadi maksud tanah di sini itu bukan murni harus tanah ya, tapi debunya, bukan tanahnya, tapi debu dari tanah tersebut. Jadi kita menggunakan debu dari tanah tersebut, tanah yang kering, tanah yang suci. Jadi ketika kita akan melakukan tayamum, maka kita harus menggunakan tanah yang suci, tanah yang kering, dan kita gunakan debunya dari tanah tersebut. Apakah kita bisa menggunakan debu-debu yang menempel di kaca? Bisa, asalkan suci. Apakah kita bisa menggunakan debu-debu di kaca mobil untuk bertayamum? Bisa, asalkan suci. Jadi maksud tanah di sini itu bukan tanah yang sebenarnya, bukan arti tanah yang sebenarnya, maksudnya debunya, kekebulnya, debu-debu tanahnya. Jadi harus yang kering, tidak boleh tanah yang basah. Kita boleh menggunakan tanah yang kering, kita boleh menggunakan debu-debu yang menempel di kaca untuk bertayamum, debu-debu di mobil bisa untuk melakukan tayamum bisa. Jadi harus menggunakan tanah yang suci. Bagaimana sih kita cara mencari tanah yang suci, yang terhindar dari najis? Kita bisa mencarinya di tengah gunung, kita bisa menggalinya gunung tersebut, tanah di dalamnya, di dalam tanah tersebut. Jadi bukan atasnya, tapi kita harus menggali dulu tanahnya. Kita cari tanah yang suci, lalu kita jemur tanahnya supaya menjadi kering. Kemudian syarat tayamum yang kedua yaitu tanahnya harus suci. Ingat, tanahnya harus suci. Jadi kita tidak bisa sembarangan menggunakan tanah untuk bertayamum. Sudah di awal sudah dijelaskan tadi bahwa kita harus menggunakan tanah yang suci. Di samping kita harus menggunakan debu tanah, tanahnya juga harus suci, syarat yang kedua. Tidak sembarangan tanah yang digunakan untuk bertayamum. Kita tidak bisa sembarangan menggunakan tanah yang ada di jalanan, tanah yang ada di kandang hewan, tidak bisa digunakan untuk bertayamum karena tanah tersebut mungkin sudah banyak terkena najis dari kotoran hewan, entah dari air kencingnya atau dari kotoran-kotoran lainnya yang menyebabkan tanah tersebut tidak suci. Ingat, tanahnya harus suci, syarat tayamum yang kedua. Yang ketiga, syarat tayamum yang ketiga yaitu wa alla yakuna, dan tidak boleh ada tanahnya itu musta'malan, itu bekas pakai. Jadi ingat, jangan sampai tanah yang digunakan untuk bertayamum itu tanah bekas dipakai, tanah yang sudah dipakai. Misal kita bertayamum, kita menggunakan tanah di dalam sebuah wadah atau dalam sebuah ayakan kalau dalam Sundanya, atau dalam sebuah baskom yang sudah kita keringkan, lalu kita bertayamum dengan kedua telapak tangan kita, disimpan di
atas tanah tersebut. Kemudian kita ingat sebelum dikenakan ke dalam ke wajah, kita usapkan dulu tanahnya, dijauhkan dari wadah tanah tadi yang suci. Kita gitu kepukan dulu, kita kepuk-kepuk, tepuk-tepuk, kemudian baru kita ke wajah, diusapkan ke wajah. Nah, ketika sudah diusapkan ke wajah, yakinkan saja semuanya rata ke wajah kita, baru kita ambil lagi tanahnya, kita tepuk-tepuk dulu, dijauhkan dari tanah yang suci, atau tidak kita langsung ke sini. Jadi harus menggunakannya ketika kita sudah mengambil tanah dari wadah, kemudian kita jauhkan dulu dari tayamumnya, kita kenakan ke wajah supaya tidak ada tanah yang dari tangan itu kembali ke wadahnya. Nah, jadi jangan sampai tanah yang kita gunakan untuk tayamum itu tanah yang bekas pakai atau bekas pakai kotoran hewan, jangan sampai. Jadi harus tanah yang benar-benar suci, belum dipakai apapun. Kemudian syarat tayamum yang keempat yaitu wa alla yukhalitahu, dan jangan sampai tanahnya itu ada yang mencampuri. Misal tanahnya itu tercampuri oleh tepung terigu, tepung beras, atau oleh bedak. Nah itu tanahnya sudah tidak murni tanah lagi karena sudah tercampuri oleh tepung terigu atau oleh bedak. Nah itu tidak murni tanah dan tidak akan sah digunakan untuk bertayamum. Jadi jangan sampai ya kita menggunakan tanah untuk bertayamum itu tanah yang sudah tercampuri oleh hal lain. Tidak harus murni tanah. Jadi kita hati-hati ya, kita tayamum itu harus menggunakan tanah yang murni, benar-benar tanah dan suci. Kemudian yang kelima, syarat tayamum itu yaitu ayaksidahu, dan ketika kita ingin bertayamum itu harus bermaksud bahwa kita itu akan bertayamum. Jadi sebelum kita mengusapkan tanah ke wajah, debu tanah ke wajah, maka kita sebelumnya harus bermaksud ingin bertayamum. Jadi sebelumnya saya ingin bertayamum. Ya ingat, jadi harus bermaksud dulu ingin bertayamum. Jangan sampai kita tidak bermaksud tayamum, tiba-tiba misal nih tidak ada tanah, lagi tidak ada air, lagi musim kemarau, tiba-tiba kita akan bertayamum di perjalanan, tiba-tiba ada debu yang menempel ke wajah karena kena angin, kita kan tidak niat tayamum, sudah sekalian aja tayamum. Nah itu tidak bisa, tidak sah, karena sebelumnya tidak ada bermaksud untuk bertayamum. Jadi harus dimaksudkan dulu kita akan bertayamum. Nah, kita akan bertayamum, barulah kita tayamum. Seperti itu. Nah, mungkin kita bahas 3 dulu, untuk 5 dulu, kita bahas 5 dulu untuk kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita bahas lagi 5 yang belum kita bahas di minggu depan. Jadi kesimpulannya bahwa syarat tayamum itu ada 10. Kita bahas 5 dulu. Yang pertama, syarat tayamum itu yang pertama harus dengan tanah. Yang kedua, tanahnya harus suci. Debu tanahnya harus suci. Yang ketiga, tanahnya jangan sampai bekas dipakai. Yang keempat, tidak boleh ada yang mencampuri ke tanah tersebut, baik tipung atau bangsa tipung. Yang kelima, kita harus bermaksud untuk bertayamum ketika kita akan bertayamum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.